tanpa harus inut PC kalian. Tanpa khawatir hilang data, bootloader hilang. Halo, assalamualaikum. Akhir-akhir ini banyak banget berita yang bikin gak semangat. Mulai dari rupiah anjlok, konflik Timur Tengah, korupsi MBG, aduh banyak banget seabrak masalah yang dihadapi negeri ini. Tapi tenang, gue juga bakal bawa seabrak hal yang bikin kita semangat lagi bro. Di antaranya gue bakal ajak kalian travel back in time, nostalgia sejenak kembali pakai Windows XP tanpa harus inut PC kalian. So ini cocok banget buat kalian yang sekedar ingin nostalgia atau mau belajar pakai multi OS tanpa khawatir hilang data, gagal booting, bootloader hilang, atau seabrek masalah lainnya. Buat Gen Z, siapkan dirimu melihat masa lalu. Haha. Penasaran? Let's go, kita bahas. Oke, sekarang langsung aja ke bagian atau seksi download mendownload ya. Kita download dulu Python ya. Python ini kalian buka aja situsnya di www.python.org, kemudian ke sini download Python Install Manager, kemudian download juga VirtualBox-nya di virtualbox.org. Nah, karena kita bakal pakai operating systemnya Windows ya, kalian download di sini VirtualBox platform packages-nya itu ya untuk Windows. Nah, ini untuk Mac, sedangkan ini untuk Linux. Kemudian jangan lupa juga download VirtualBox extension pack-nya di sini, accept and download. Setelah tiga-tiganya di-download, kalian install seperti biasa sih, kalian ikuti aja wizard-nya. Nah, di sini udah gue download, udah gue taruh di sini, gue taruh di desktop. Nah, kalian install dulu satu-satu ya. Yang pertama-tama itu yang perlu kalian lakukan itu install dulu yang namanya Python. Nah, ini ya. Install di sini. Langsung aja settingan default install Python. Nah, di sini di command prompt-nya ini jawab yes biar dia nanti install otomatis. Kemudian no. Oke, nah di sini kalian perlu restart dulu ya. Restart PC atau laptop kalian. Oke, lanjut. Next kita install VirtualBox. Di sini kita ikutin aja settingan defaultnya, wizardnya. Next, kita next aja, gampang di sini. Oke. Yes, next. Oke, kita lanjut ke proses instalasi. Oke, finish. Oke, kita lihat di sini langsung terbuka interface-nya, langsung extension. Nah, extension-nya belum ada ya. Extension ini kita install. Nah, langsung ke file yang ini yang kita download tadi, atau yang ada di desktop ini kita juga bisa langsung install, klik 2 kali ya. Oke, langsung aja install. Ini kita scroll ke bawah, I agree. Oke, langsung ada di sini. Oke, 3 software atau perangkat pendukung ini udah lengkap, kita langsung aja masuk ke tahap instalasi operating systemnya, di mana kita akan lanjut ke instalasi Windows XP. Nah, di sini dari user interface ini teman-teman buka machine, kemudian new. Nah, lalu di sini akan tampil Windows baru. Di bagian VM name ini kalian atau teman-teman bisa kasih nama virtual machine, VM aja, VM Windows XP Pro itu ya. Kemudian di VM folder, nah VM folder ini folder atau path di mana teman-teman bakal simpen operating system yang virtualnya ya. Oke, di sini gue pilih install di partisi berbeda, di sini di virtual machine ya. Oke, select. Oke, kemudian ISO-nya juga di sini teman-teman pilih di mana teman-teman menyimpan dari file ISO-nya. Kebetulan di sini udah langsung aja ke folder tujuannya udah ada, langsung dipilih, kemudian
open. Oke. Nah, di sini ada proceed with unattended installation. Ini kalian bisa skip, langsung aja next seperti itu. Atau kalau nggak mau, kalian cek aja di sini, kalian langsung aja next. Nah, di sini di bagian specify virtual hardware, base memory. Nah, ini base memory ini memori yang kalian butuhkan untuk menjalani virtual operating systemnya, dalam hal ini Windows XP ya. Sini gue pakai 2 GB aja karena 2 GB itu udah tergolong besar untuk Windows XP. Dan untuk CPU-nya satu aja ya, karena pada era itu dual core CPU itu sudah sangat-sangat mewah ya. Saya di next, kemudian di sini ada ini ya, summary bisa kalian lihat dulu. Oh ya, di sini lupa saya jelasin ya. Sini di size ini 10 GB ya, secara default kalian biarin aja 10 GB itu udah gede banget ya untuk ukuran Windows XP. Oke, so next, setelah semuanya oke, langsung finish. Nah, oke, udah selesai semua. Nah, bagian mesin, oke, ini udah ada nih nama dari virtual mesin Windows XP yang sudah kita buat. Untuk memulai proses instalasi dari Windows XP, langsung aja klik start di icon yang ada di toolbar atasnya ya. Oke. Nah, ini tampilannya udah mirip banget ya. Installnya seperti kita install Windows XP seperti biasa. Oke, kita enter. Kemudian F8 untuk melanjutkan instalasi dan enter. Enter lagi. Oke, tergolong cepat ya, karena ini kita gunakan di komputer yang belasan tahun lebih modern daripada hardware yang digunakan ketika Windows XP ini rilis ya. Sudah 38%, 40, hampir 50, udah hampir separuh jalan ini. Kalau pakai masih hard disk Pentium 4, RAM 128 MB, ketika Windows XP rilis, kemungkinan 46% itu tidak secepat sekarang ya. Oke, pelan-pelan naik dia 70, 80, udah hampir selesai. Oke, selesai. Nah, langsung aja ini restart komputer. Bisa kalian enter atau menunggu timernya habis. Ini gue tunggu sampai timernya habis. Nah, di sini kalau ada press any key to boot from CD ini, jangan kalian tekan enter nih. Ini aku coba aku tekan enter nih. Coba tekan enter, ternyata dia balik lagi ya. Semestinya nggak usah ditekan enter ya, atau nggak usah pencet apa-apa deh. Jadi dia nggak balik ke menu instalasi awal. Tapi ini buat nunjukin sama kalian ya, biar kalian tahu apa reaksinya apa kalau ditekan tombol atau nggak ditekan tombol tadi ya. Oke, di sini karena kita sudah install sebelumnya, gue pilih quit aja, kemudian F3 lagi quit. Langsung aja enter. Oke, dia restart kembali. Oke, ini kita diemin aja sampai dia benar-benar masuk ke mode login screen ya. Nah, ini udah masuk logo Windows XP-nya. Wah, mantap ya. Oke, langsung kita customize formatnya, kita di Indonesia. Jadi ini pilih juga Indonesia. Language advance. Oke. Indonesia apakah ada? Oke. Kita oke. Details. Indonesian US, oke. Kemudian kita next. Nama sama organisasi ya kalian bisa isi lah ya sesuai situasi dan kondisi. Kemudian next,
Nah, ini kalian masukkan produk key-nya ya, atau serial number-nya. Oke, ini bagian input password. Langsung aja nih gue kosongin. Next. Terus bagian time zone-nya pilih Indonesia bagian barat ya. Jakarta, Bangkok, dan Hanoi. Oke, langsung selesai. Langsung lanjut tahap selanjutnya nih, tipikal aja untuk setting internet. Langsung aja next saja. Oke, udah tahap finalizing. Tahap akhir ini ya, tahap akhir dari instalasi Windows XP. Oke, kita siap-siap untuk memasuki first time visit, first time login. Oke, kita oke dan oke. Kita akan bernostalgia dengan suara welcome screen-nya. Please wait. Tereng 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 tereng. Oke, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Kemudian di sini kita next. Untuk firewall kita nonaktifkan dulu, next. Kemudian kita skip aktivasi dan kita next. Your name, okay, your username. Kita klik next kembali and finish. Oke. Wow, legendary. Oke. Oke, sekarang kita bikin tampilan full screen-nya. Tampilan full screen-nya ini gini ya. Host F. Host F ini pakai tombol kontrol kanan ya. Mengaktifkannya. Nah, seperti ini nih. Tapi sayangnya belum bisa berfungsi karena akan ada setting tambahan biar dia bisa full screen. Untuk juga setting konfigurasi dari penggunaan utilitas dari Windows XP juga perlu tambahan setting atau konfigurasi di mana kita perlu insert guest edition CD image. Oke, nah di sini kita buka Windows Explorer-nya seperti biasa. Nah, di sini di Windows Explorer di devices with removable storage ini kalian klik, teman-teman klik, kemudian next. Kita next lagi. Oke, sini fungsinya untuk apa nih teman-teman bisa baca nanti. Oke, kita lanjut next. Biarkan saja wizardnya berjalan seperti biasa. Kita tunggu sampai akhir proses instalasi. Oke, udah selesai ya teman-teman. Kita restart dulu Windows-nya untuk melengkapi proses instalasi. Jadi konfigurasinya itu harus restart dulu nih teman-teman. Seperti biasa lah ya, karena sistem Windows umumnya memang seperti itu. Nah, ini kita bisa saksikan ya. Bisa full screen seperti teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, full screen lagi dia nggak ada toolbar. Oke. Baiklah teman-teman, sampai tahap ini berarti kita udah nyelesain tahap instalasi Windows XP menggunakan VirtualBox ya. Oke. Nostalgia banget ya. Coba kita perhatiin hardware-nya. Oke. Seperti ini ya. Nih, RAM-nya 2 GB, direct file-nya. Oke. Display adapternya dia pakai VirtualBox. Padahal gue pakai Nvidia lagi. Integrated-nya gue pakai Realtek nih, integrated audio ya. Baik teman-teman, sedikit sharing ya, karena di dunia virtual machine itu biasanya ada beberapa term atau istilah. Salah satunya atau mungkin salah duanya itu host operating system, di mana ini maksudnya adalah sistem operasi untuk menjalankan operating system pada virtual machine. Dalam hal ini Windows 10 ya, di sini gue pakai Windows 10 Pro. Nah, sedangkan
Guest Operating System adalah sistem operasi yang dijalankan menggunakan virtual mesin itu sendiri. Dalam hal ini adalah Windows XP. Sip, install udah, tinggal next episode rencana gue mau share gimana kita bisa transfer file, sharing folder, atau mungkin bermain game ya. Makanya tunggu aja di episode selanjutnya. Thanks for watching, I'll see you on the next one. Gue Rasid, Bucu Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.